10 menit yang lalu mengabarkan lalu lintas di Jalan Palaraya, Ranat, Tegal padat merayap cenderung macet imbas banyaknya pengendara yang berjalan pelan sampai berhenti dan banyak orang yang melihat sosok tergeletak akibat tertabrak kereta api. Ya, Pak Muhammad Tasripin, terima kasih informasinya. Ternyata ada kecelakaan di ruas jalan yang tadi disebutkan ya, dan imbasnya lalu lintas jadi padat. Sebagian memang inilah langkah-langkah pengendara itu ada kejadian seperti ini. Jadinya jalan perlahan dan juga sambil menonton ya. Mudah-mudahan sudah tertangani oleh pihak yang berwajib. Lalu kondisi lalu lintas di Jalan Raya TB Simatupang, tempat PMK Laguna, arah pasar Pelajar. Informasi didapatkan dari Bapak Dadang Kurniawan. Hakim Agung Sunarto resmi terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2004-2029 yang menggantikan Muhammad Syarifudin yang tewas ditangkap pada 1 November mendatang. Sunarto dilantik menjadi Hakim Agung sejak 20 Juli 2021. Apa yang bisa diharapkan dari Ketua Mahkamah Agung kali ini dalam tahap evaluasi kinerja Mahkamah Agung sendiri? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Hakim Asep Iwan Irianto. Kami juga membuka line telepon di 0215869000 Anda berpartisipasi dalam perbincangan Lagu kita lama sih kali Pak ini. ambulan. Ya, klik lagi 0215869000. Selamat siang. Assalamualaikum Kang Asep. Terima kasih sudah bisa bersama dengan Resita di jadwal yang sangat sibuk ya di hari Jumat ini. Ya, ya. Kang, komentar dong Kang, nih ada Ketua Mahkamah Agung baru nih. Ya, pertama kita bersyukur ada putra terbaik ya. Pak Harto ini dari sekian ribu dialah salah satu hakim memang yang bersih, jujur, ya, dari bersih, jujur, ya, jadi intelektualitasnya, kredibilitasnya, hakim di Indonesia bahkan hakim baru kita tahu dia kalau membeli itu bukan darah yang kedua tapi getah, saking jujurnya. Ya, jadi kita bersyukur yang terpilih adalah Pak Harto. Kita persis ya dia hakim Indonesia semua tahu, pengacara juga tahu, hakim yang akan ditunjuk oleh siapapun ya. Jelas memang kita berharap kepada Pak Harto yang lain meniru pola hidupnya Pak Harto, hidup seperti dia, hidup keluarga, dan sebagai hakim. Itulah itu ya, hakim yang sudah kita dambakan adalah Pak Harto. Tinggal sekarang bagaimana nanti para hakim agung, para wakilnya, para pelajarnya agar ke bawahnya meniru Pak Harto ya. Yang lebih Pak Harto itu sekali lagi proses membeli bukan darah yang kedua tapi kita saking bersihnya kan. Samping kita tahu kan hakim baik ya, suka main hakim itu bukan main sama teman-temannya gitu kan tidak boleh main hakim sendiri gitu kan. Kalau Pak Harto mainnya sendiri gitu kan seperti hakim, kalau lain kan suka main sama teman-temannya gitu kan. Jadi sekali lagi kita termasuk bersyukur tinggal bagaimana nanti ya kebijakan Pak Harto kita suka Pak Harto ditiru. Kalau nggak ditiru ya seperti yang sebelumnya kejadian, karena percuma juga ya Pak Harto dulu ya, tapi yang lainnya nggak terus nekok ya percuma gitu. Tapi sekali lagi kalau Pak Harto ya ada beberapa hakim lah, tapi kita bersyukur saat ini kita dapat Ketua Mahkamah Agung yang sangat ya sangat saya katakan sangat lurus ya, nggak bisa disentuh oleh siapapun. Itulah Pak Harto yang putih ya, boleh taruhan saya siapapun. Jadi kalau yang lain saya masih pertanyakan, tapi kalau Pak Harto jaminannya emas 24 karat. Ya, Kang Asep, dengan rekam jejak seperti itu, integritasnya sudah terbukti. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh Ketua Mahkamah Agung yang baru ini yang akan mulai bekerja 2024 sampai 5 tahun ke depan? Karena kita tahu di masyarakat sendiri wajah MA kemarin sempat disorot karena satu dan lain hal dan juga dinamika politik. Dan apakah ini pertanyaannya agak panjang biar bisa jawab menyeluruh. Apakah bidang kerja kolektif kolegial ini yang juga menjadi tantangan walaupun Ketua Mahkamah Agung tapi hakim agung yang lain kita tidak bisa menyamaratakan soal integritas dan lain sebagainya. Ya, itu kalau karena hakim itu kan kemandirian sebenarnya kalau Pak Harto dengan mandirinya bisa orang-orang terus ya. Tapi kan masalahnya jumlah hakim
Surabaya yang paling gampang. Itu kan harus rusak, kan rusak khusus. Dan vaksin yang khusus rusak sebelana gitu kan. Kalau di Panarto saya jamin ya, tapi kalau di luar Panarto itu nggak jadinya. Nah, sekarang kan tadi ya, bagaimana di luar Panarto ini mengikuti pola itu, pola dan pola tindak ya, cara berpikir mindsetnya dari Panarto kan susah jadinya. Saya juga keluar dari benang yang benar baru muncul Panarto. Itu juga hampir-hampiran kan. Mafianya kalah gitu kan, malah Panarto kita bersyukur benar. Nah kalau hakim-hakim lain sudah lah ya sudah ya ikuti pola Panarto pikir aman, tapi kalau tidak diikuti tetap merusak kan. Faktanya seperti kemarin ada hakim diputus 10 tahun kan di Magu, kemudian kasus Surabaya kasus itu belum selesai ya. Ya, karena gratifikasi gitu ya. Oh iya ini yang Surabaya kan belum selesai, itu kan awal ribut-ribut anggota DPR banyak Pak Depan anggota Komisi 3, tapi sekarang KKI itu sudah pecah, tapi Pak menyebut sampai momen ke majelis kehormatan ya. Ini kalau kan perang antara KKI sama MA nggak mau anak buahnya dipecah berat tanpa menunjukkan kasus Surabaya. Nah artinya apa? Di MA itu kan masih ada orang ya. Nah kan hakim itu kan kalau musyawarah kalau dua kali jangan Pak Narto ada banyak asam mati ya. Kalau Pak Narto jadi satu di mana apa kasih dia apa asam mati ada lain contohnya pemilihan Surabaya yang lama itu ya. Kata sekarang apa belum berhenti dan KKI sudah banyak untuk majelis kehormatan. Artinya apa? Jadi mahkamahmu ada orang kedokteran berpikir bukan Pak Narto saja ya, yang masih bermain itu kan. Makanya kan kemarin 10 tahun itu kan hakim agung ya 2 kali data coba berapa miliar itu dimasukin. Nah karena masih ada orang-orang itu makanya bilang sudahlah sejak Pak Narto kemudian dipilih yang lain obatlah, berhentilah, bantulah Pak Narto. Nah kalau Pak Narto bergerak sendiri juga percuma ujungnya. Tapi setidaknya dengan terpilihnya Pak Narto sebagai ketua Mahkamah Agung itu akan jadi suri teladan, menjadi figur. Tapi kalau figur ini dirusak oleh yang lain, ya tetap aja Mahkamah Agung secara kelembagaan hancur berantakan lagi kan. Nah malu kalau ketua Mahkamah Agung udah ngajak ngurus Pak dulu kan pernah juga istilahnya kan kalau nggak bisa di apa dibeli, tapi lagi dibeli karena kalau saja perjalanan itu adalah maka sanksi. Tapi harusnya enggak di Mahkamah Agung itu malah enggak bertanggung jawab harusnya kan. Nah tapi kita berharap mulai kemarin itu karena ada terpilih mudah-mudahan yang lain ikuti. Tapi kalau nggak ngikuti ya Mahkamah Agung ya seperti itu orang kan tetap tidak percaya sama Mahkamah Agung ya. Kalau tadi jumlah hakim agung itu jumlahnya banyak, apalagi nanti hakim tinggi, apalagi hakim di PS kan cukup yang lagi gampang itu kan cukup gak Cirebon Surabaya itu pembelajaran berharga kan. Hakim agung kemarin hidup 10 tahun ya, apalagi sekjen yang akhirnya mana hakim juga berulang kan. Sekjen itu kan dari Buladi sampai sekarang ya mainnya sama begituan juga kan. Nah itu kan tidak mungkin kalau Mahkamah Agung awas sistem pemikiran begitu kan, karena tugas hakim itu menerima, memeriksa, memutus ya. Nah paling tidak adalah putusan perkara, oke yang lain bisa. Nah kalau putusan perkaranya seperti Cirebon atau Surabaya, belum kota-kota lain ini kan ada kota-kota banyak kota-kota lain yang ngawur-ngawur kan. Iya. Itu bisa. Sementara kan kalau Pak Narto bisa kita baca, tapi kan Pak Narto karena aman saja juga ya nggak pernah jadi kontroversial kan. Nah, sekali lagi seluruh selain Pak Narto, hakim-hakim lainnya mau ikut ya jadi makmumnya atau mau keluar ya. Artinya ya kemandirian tadi ya kan tidak boleh main hakim sendiri jika dia main sama teman-teman yang lain kan. Nah kalau Pak Narto Bukan ungkapan main hakim sendiri, Pak Narto memang sendiri bersih ya. wow nggak tahu jaminan tadi kan. Oke satu tidak sendiri kan didengar semua saya kan. Kalau Pak Narto nggak bisa dengan Pak Narto bacok aja kepala saya selesai. Ya Pak Asep, ini ada Pak Bambang di Cilandak dan juga Pak Soekarno di Cibubur, dua pendengar yang ingin langsung berbicara ya. Ya, selamat siang Pak Bambang. Silakan Pak Bambang dulu, setelah itu Pak Soekarno. Bambang Filistamo nih. Iya Pak, silakan Pak. Kang Asep. Kalau Kang Asep ngomong, Abdi mah percaya, Dei percaya, ya Kang Asep orang yang jujur. Tapi begini Kang Asep, ya kan tahu dari beberapa Panitera Agung ya Agung ya, hingga kita nggak jelas. Pak Bambang, terputus-putus nih sinyalnya. Boleh diulang pertanyaannya? Poin. Ya, nampaknya terputus. Pak Bambang boleh coba telepon lagi ke Elsinta ya Pak ya. Nanti kita akan perdengarkan suara Bapak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Soekarno di Cibubur, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Langsung. Soekarno, gerakan aktivis ya. Ya. Pertama,
sehingga Pak Asep tidak perlu pesimis, harus optimis bahwa karena bagaimanapun hakim itu adalah kepemimpinan. Dalam konteks sebagai pemimpin, tentunya dia harus punya benang merah ketika dia dilantik bahwa dia harus seluruh hakim dan apapun yang di Mahkamah Agung, staf dan sekali ikut garisnya ketua. Dalam hal ini tentunya ada ragu-ragu dong. Kalau misalnya rekrut hakim dilihat, tidak ada pembekalan seperti beberapa kemarin, panggil semua hakim dan semua struktur elit-elit di
hakim. Jadi tidak kolektif kolegial gitu ya di Dewan Pengadilan? Tidak seperti MK ya? Masing-masing dia masuk ke ketua itu karena dituakan dari ketua gitu kan. Oh iya, tadi nggak bisa. Kalau presiden kan menteri itu dipanggil pecat, nggak bisa. Kalau ketua Mahkamah Agung hakim itu berbeda, nggak boleh namanya upaya hukum. Atau hukumnya misalkan kayak surat apa, Cirebon harusnya bebas, Surabaya harusnya kena. Pak kasih gitu. Dan kita ini harus kita saksikan. Nggak bisa. Oh kalau kamu gini, saya pecat nggak boleh. Harus melalui upaya hukum. Mungkin pegang Pak Narto, udah lain. Ya, sudah Pak Narto bilang sederhana kok, tirulah pola hidup maupun pola tindak ketika dia memutus. Dulu Pak Narto salah satunya ya, ada hakim-hakim lain juga saya. Jadi Pak Narto sebagai ketua Mahkamah Agung kita percaya sekarang. Berikutnya, nah supaya publik tahu ini sejarah yang dilupakan dari dulu pun dari pertama Republik berdiri itu yang namanya presiden itu bersumpah di hadapan ketua Mahkamah Agung. Jadi dulu ketua Mahkamah pertama itu Sumatmaja ya Soekarno itu pada itu. Malah sejarah pernah mengajarkan bagaimana ketua Mahkamah Agung bisa marah sama presiden ya. Ngamuk gitu kan. Bukan sejarah. Tapi sekali lagi ini yang sekarang berbeda. Semua hampir lembaga tinggi negara sumpah di hadapan ketua Mahkamah Agung. Cuma presiden sekarang kok enggak di depan MPR, DPR. Saya sempat bingung. Buka itu arsipnya masih ada. Bisa dibuka di orang Mahkamah Agung atau di sejarah arsip nasional itu bagaimana Presiden Soekarno bersumpah. Itu dikembalikan undang-undangnya. Di luar negeri pun sama. Presiden itu sumpah di hadapan ketua Mahkamah Agung. Apalagi sekarang ketua Mahkamah Agungnya Pak Narto. Orang suci bersih, berani, pintar gitu. Nah harusnya bersumpah di hadapan ketua Mahkamah Agung. Terpilih kan dengan SK administratif yang penting kan dia udah jadi ketua Mahkamah Agung. Ya, tapi yang ketua Mahkamah Agung ada jabatannya. Kalau saya sekarang yang nggak habis bukan atas Sukabumi mahalnya ampun-ampunan Chris. Sekitar 2.000 itu mah. Jadi luar negeri juga. Gara-gara longsor ketemuan masa kita yang ketemuan Yang awal mahal ke Bali ini kan Tangerang. di Batupang yang awal mahal. Oh iya benar ya. Kalau betul Yang betul awal mahal tuh operasi Batupang. Iya, di Yang kedua, hadapan. kalau tol Serpong udah ketemu sama orang-orang elit di situ ya kan. Soal narasi dari Tol Cipali itu termasuk mahal juga. pelantikannya sendiri Cipali yang atau besar 50.000 janji dan gitu. sumpahnya Tahunnya tadi kan juga 120 ada koreksi dari awalnya. Pak Soekarno. Sebelum dijawab, kita kasih kesempatan dulu Pak Paulus juga di Sekilas 1.000 Serpong hampir ya, dulu Kang awalnya, Asep ya. sekarang udah sekilas 1.000. Sudah menunggu di telepon ini. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang Tol Elvita, Sukabumi selamat siang Pak naik Asep lagi dan naik lagi. Langsung silakan Sekarang pertanyaannya. hitungannya Paulus hampir dari 2.000 sekilas Sukabumi Chris. Hitungannya. Jadi selama Elvita ini dari 2000 banyak juga hakim-hakim yang sudah tercatat melanggar. Sekarang ke Cikampek aja 19.000. Itu kan nggak ada 19 kilo, cuma 14 kilo. Hanya sampai di situ. Yang itu 17 kilo, 10 kilo 17.000 ke Parung Kuda. Nah, itu bagaimana hakim kita Mungkin baru 2.000 juga begitu bunyi berjalan tol. juga banyak hakim-hakim kemarin yang menuntut hak-hak yang barat gajinya 2.600.000 sampai 4.800.000. Tapi banyak hakim-hakim itu yang malah hasilnya luar biasa. Jadi untuk itu harus di depan ini harus dijalankan sesuai dengan sumpahnya. Cuman ada saya satu pendapat atau guyonan, hakim ini ada kepanjangannya, hubungi aku kalau ingin menang. Jadi yang kasus-kasus yang gede-gede itu seperti yang Bapak bilang tadi, hasilnya itu 62 miliar. Seluruhnya apakah hanya satu yang memangkai itu? Nggak mungkin, kerjasama. Dari yang Bapak bilang tadi, dari sekjennya dulu kan yang sudah tertangkap juga. Memalukan kita nanti kalau misalnya hakim yang ini lagi Narto, begitu juga kejadiannya yang Bapak bilang tadi, banyak kepala kalau misalnya ada pelanggaran. Nah itu aja pendapat dari saya Pak. Terima kasih, selamat siang ya. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Paulus. Boleh langsung sekalian ditanggapi dengan pertanyaan tadi, apakah narasi pembacaan janji dan sumpah itu bisa dikoreksi menurut hematnya Tengah Pak gitu, Soekarno kurang benar. pas gitu ketika dibacakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden untuk semua agama. Silakan Kang Asep. Karena kalimat sumpah itu sudah ada dalam peraturan perundang-undangan ya harus dirubah dulu undang-undangnya. Tapi bagi saya sebenarnya ya entah sumpah entah janji dia ya isinya misalkan bersumpah di hadapan kitab sucinya sudah jelas kan, mau panjang mau pendek juga ya, jangan di ujungnya pakai insya Allah itu aja. Mau apapun kalimatnya bagi saya dan dia setiap pada negara Republik Indonesia akan menjalankan peraturan perundang-undangan ya itu juga udah cukup bagi saya kan. Nah
ngapain juga dirubah-rubah gitu ya. Sudah, saya kira undang-undang cukup, tapi kalau mau dirubah silakan rubah undang-undang. Di bagian sebenarnya intinya yang penting dia setia kepada republik ini, tunduk patuh pada konstitusi, dia takut sama Tuhannya, gitu kan. Itu aja kan. Malah dalam agama yang saya anut kan cukup demi Allah kan, selesai kan. Nah, cuma masalahnya kan sekarang banyak pegawai pejabat itu kalau disumpah panjang-panjang, ujungnya dia pelan mengucapkan insya Allah. Padahal insya Allah itu 99% akan melakukan dan memang sudah niat dan komitmen. 1%-nya kan sesuai dengan kehendak Allah. Pemahaman kita seperti itu kan? Iya, makanya kan ketika disumpah terjadi tugasnya menerima, memberi sama putus kan. Dia ada berkah, dia putusan sesuai dengan otaknya dia sebagai seorang sarjana hukum, apalagi di Agung kan sudah agung. Tapi putusannya harusnya wakil Tuhan itu berfirman kan. Yang tersitam suci itu, ini masa wakilnya mau raja paling gampang yang tinggal oleh publik ya kasus Surabaya karena budaya itu maksudnya banyak kan nggak enak kalau saya sebutin. Nah hakim juga kan hakim yang sekarang kita kebencian ketua Mahkamah Agungnya tadi jujur pintar berani gitu kan. Ada lah itu dia sebutkan Pak Yanto ya, kemudian juga Pak Nurul Setiaji itu wah itu jago lah, tapi kan mereka lagi di bawah bukan di atas. Sebetulnya Pak Harto dan Pak Harto diikutin, jadi ada sulit teladan. Jadi kalau itu Pak Harto tidak mungkin ya intervensi perkara, di perkara ya datangi pasti orang udah takut duluan ya. Jadi itu wah hebat lah pokoknya kita susah ngomongnya gitu kan. Karena tadi kan kalau Pak Harto macam-macam, saya yang pertama saya habisin tapi nggak mungkin kalau Pak Harto itu memang sejak awal memang dia hakim gitu, hakim yang agung gitu, dia agung gitu. Dan kita tadi saya bilang bersyukur jadi teladan. Nah kalau di bawahnya kita ngikutin imamnya ketua Mahkamah Agung ya bisa kan ya, saya termasuk sering ini berarti hakim kan, saya tidak pernah memuji hakim ya. Tapi kalau Pak Narto, Pak Nugroho ya, Sugianto dan beberapa hakim lainnya ya yang lurus berarti ya, saya berani pertaruhkan ini sekarang ketua Mahkamah Agung. Nah, sekarang masalahnya kan apakah hakim-hakim agung ya atau hakim-hakim lainnya akan begitu atau enggak? Nah, malah nanti akan membuat citra jelek sementara ketuanya udah di jalan yang lurus, secara teknis jalan yang lurus, secara administratif jadi suri toladan. Tentu kalau hakim agungnya punya kreativitas di ujungnya kertas, sayangkan kesempatan Mahkamah Agung sekarang untuk ya seperti saya bilang itu punya masa lalu lah semuanya. Masih mulailah gitu, mumpung ketua Mahkamah Agungnya ya kalimat tadi saya lupa ya, memberi pembinaan ya kan bekas pengawasan ya. Jadi nanti kalau nggak dibina, nggak mau dibina ya binasakan. Tapi kan jangan sampai itu ada sambutan gitu kan. Saya berharap nanti Pak Harto binasakan hakim yang tidak sejalan dengan konstitusi, tidak sejalan dengan keyakinan agamanya. Misalkan hakimnya ya hakim kan putus, bukan putus. Kalau hakim protes, masalah hakim kalau diritain kan memang hakim cuma menerima mereka putus gampang dia gitu. Yang dia kesulitan ada misalnya binakan sudah jangan mudah itu jangan mudah mau intervensi. Kalau itu benar yakin aman itu yakin bagian Pak Narto atau Pak itu. Cuma masalahnya tadi buat dia itu sampai kaki kurang lebih dibuat 8 ribuan lebih yang ada panitia, ada jurusita, ada kepegawaian, ada sekjen, ada panitra. Nah itu kan mereka tangannya mana saya ngawur-ngawur ya. Baik, Kang Asep, ini ada pertanyaan dari dua ibu-ibu, satu pernyataan, satu pertanyaan. Ini langsung saya pengen sekali Kang Asep yang langsung menanggapi, di luar dari nanti ada WA yang juga akan saya bacakan ya. Ibu Miko menuliskan Hakim Agung harus menjaga marwah lembaganya, jangan berpihak kepada mereka yang berkuasa tapi immoral. Sementara Ibu Naomi di Pamulang, Pak Asep, apakah